Kita bahas tentang surat lamaran pekerjaan. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Jenis surat terdiri dari surat pribadi dan surat resmi. Contoh surat resmi adalah surat niaga, surat izin, surat pemberitahuan, dan surat lamaran pekerjaan. Nah, anak-anak, apakah surat lamaran pekerjaan itu? Kita lihat bahwa pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau surat resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Bentuk surat lamaran pekerjaan, nah, ada dua. Yang pertama berbentuk manual, yang kedua berbentuk elektronik. Yang berbentuk manual dibuat secara tertulis, baik itu ditulis tangan ataupun tertulis dengan diktik, dan terdapat print out-nya. Sedangkan surat lamaran yang berbentuk elektronik dibuat secara tertulis atau diketik dan disampaikan melalui email dan tidak terdapat print out-nya. Sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan terdiri dari tanggal surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan surat, salam pembuka, isi surat. Nah, isi surat ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada paragraf pembuka, isi surat, dan paragraf penutup. Kemudian salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Tanggal surat ditulis di sebelah kanan atas atau diletakkan di bagian bawah di atas identitas pengirim. Penulisan tanggal surat didahului oleh nama tempat atau kota. Nama bulan ditulis dengan huruf dan tidak boleh disingkat. Misalnya Januari jadi Jan, Februari jadi Feb, dan seterusnya. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Kemudian pada lampiran, ya. Lampiran adalah yang bermakna tambahan. Tambahan itu dapat berupa surat, kertas surat, fotokopi ijazah, atau salinan surat-surat resmi. Kata lampiran harus dicantumkan jika surat yang ditulis dilampiri berkas. Jika tidak ada yang dilampirkan, berarti kata lampiran tidak perlu dicantumkan. Langsung pada penulisan perihal. Tapi biasanya ya pada surat lamaran pekerjaan selalu ada lampiran. Aturan penulisannya anak-anak ya. Huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital. Boleh disingkat dengan lam. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Penulisan lampiran diikuti tanda titik 2. Antara tanda titik 2 dan kata yang mendahuluinya tidak disela spasi, sedangkan tanda titik 2 dengan kata yang mendahuluinya disela spasi. Perihal surat.
Perihal surat sama dengan pokok surat. Makna kata perihal yaitu soal, urusan, atau tentang sesuatu. Aturan penulisan perihal yaitu huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital. Perihal diusahakan disingkat tetapi jelas. Panjang perihal jangan sampai melebihi 1 baris. Kata perihal diikuti tanda titik 2. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik ataupun tidak ada garis bawah. Alamat surat. Nah, alamat surat adalah tujuan kemana surat lamaran tersebut akan dikirimkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat, yaitu kata yang terhormat disingkat YTH dengan huruf awalnya ditulis huruf kapital. Kata kepada tidak perlu dicantumkan karena sudah jelas bahwa alamat yang ditulis adalah alamat yang dituju. Sapaan ibu bapak dapat digunakan jika diikuti nama orang dan huruf awal sapaan itu ditulis dengan huruf besar. Jika jabatan seseorang dicantumkan, kata sapaan tidak digunakan agar tidak ada kerancuan penulisan. Kata jalan jangan disingkat, tapi ditulis lengkap jalan. Di akhir baris alamat tujuan tidak dibubuhkan tanda titik. Salam pembuka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan salam pembuka yaitu bentuk yang lazim yang digunakan sebagai salam pembuka adalah dengan hormat. Huruf awal kata dengan ditulis dengan huruf kapital. Penulisan dengan hormat diikuti tanda koma. Salam pembuka ditulis di margin kiri. Penulisan salam pembuka tidak menjorok ke dalam sebagai alat baru. Isi surat merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan wadah segala sesuatu yang ingin disampaikan. Panjang pendeknya isi surat bergantung pada banyak atau sedikitnya persoalan yang dikemukakan. Isi surat terdiri dari bagian pembuka. Dikemukakan permasalahan yang merupakan pengantar atau pendahuluan terhadap permasalahan pokok. Harus menyatakan dengan jelas bahwa pelamar sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat penerima surat untuk membacanya. Panjangnya kira-kira 1 paragraf. Bagian inti. Nah, bagian inti ini harus disusun dengan cermat agar isinya mudah dimengerti oleh penerima surat. Nah, pada bagian inilah hal-hal yang dilampirkan disebutkan. Diisi dengan penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi yang telah disampaikan di paragraf pembuka tentang apa yang akan saya alami atau miliki. Misalnya latar belakang pendidikan, kursus atau pelatihan, pengalaman kerja, dan sebagainya. Skill yang sesuai dengan kebutuhan. Bagian penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kalimat yang digunakan sederhana dan biasanya terdiri atas 1 sampai 2 kalimat. Surat lamaran pekerjaan. Nah, kita lihat di situ ada sistematikanya dengan gambar. Nah, yang pertama tempat, tanggal, surat. Yang kedua lampiran dan hal. Yang ketiga alamat tujuan. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima kalimat pembuka. Yang keenam kalimat isi. Yang ketujuh kalimat penutup.
Ke-8, salam penutup. 9, tanda tangan. Dan yang terakhir, nama pelamar. Nah, ini adalah contoh surat lamaran yang lengkap. Dapat kalian lihat ya, berdasarkan sistematika yang tadi dijelaskan. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, penggunaan kalimat yang efektif, singkat, sederhana, dan sopan. Cantumkan identitas, namamu, nomor HP-mu, pendidikan tertinggi, program studi, dan lain-lain. Cantumkan posisi yang dilamar, sesuaikan dengan skill dan latar belakang pendidikan. Cantumkan kompetensi yang dimiliki secara singkat atau profil Anda. Lampirkan hal-hal yang mendukung, daftar riwayat hidup, kopi ijazah tertinggi, aktivitas pendidikan, dan sebagainya. Cantumkan harapan-harapan di akhir kalimat. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan ada etikanya. Nah, kita lihat bagaimana etikanya. Yang pertama, gunakan bahasa yang bersifat formal, informatif, dan dengan ejaan yang benar. Gunakan kertas yang bersandar, bukan kertas warna-warni ya anak-anak. Jika diketik, gunakan font standar, biasanya Times New Roman atau Arial. Jika ditulis, tulislah dengan rapi dan memudahkan bagian personalia untuk membacanya. Hindari penggunaan bahasa yang bersifat menggurui atau menampilkan diri Anda sombong atau sok pintar dan lain-lain. Tidak lebih dari 1 halaman. Hal-hal yang harus dihindari di dalam menulis surat lamaran, yaitu diantaranya melamar pekerjaan di luar kualifikasi Anda. Mengirim surat lamaran kerja hasil fotokopi itu tidak boleh ya. Menerima jenis pekerjaan apa saja itu juga jangan. Penggunaan kata-kata yang berlebihan. Meminta belas kasihan pada perusahaan yang dilamar itu harus dihindari. Nah, cukup sekian ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya.